Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Saminah selaku dosen mata kuliah Akuntansi Manajemen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Najwa Fika Putri dari kelompok 4 dan rekan saya ada Putri Natasha, Nur Aini Diva, dan Heti Herlita. Kami akan mempresentasikan mengenai orientasi pada pelanggan. Pelanggan. Definisi pelanggan. Pelanggan adalah semua orang yang menuntut kita atau perusahaan untuk memenuhi suatu standar atau kualitas tertentu, dan karena itu akan memberikan pengaruh pada performa kita atau perusahaan. Menurut Hoyle 2007, pelanggan adalah organisasi atau orang yang menerima produk dari organisasi lainnya. Langganan termasuk klien, pemakai akhir, pengecer, penerima, penggunaan organisasi, dan pembeli. Menurut pendapat Ciptono dan Diana tahun 2003, pelanggan merupakan orang yang berinteraksi dengan perusahaan setelah proses menghasilkan produk, sedangkan pihak-pihak yang berinteraksi dengan perusahaan sebelumnya tahap proses menghasilkan produk tersebut sebagai pemasok. Macam-macam pelanggan. Yang pertama ada pelanggan internal. Pelanggan internal adalah orang atau divisi yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa pekerja atau perusahaan. Contohnya, bagian-bagian pembelian, produksi, penjualan, pembayaran gaji, rekrutmen, dan karyawan. Yang kedua, ada pelanggan antar pelanggan. Pelanggan antar pelanggan adalah mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk. Contohnya, suatu hotel menerima pesanan tempat dari agen perjalanan. Dalam hal ini, hotel bertindak sebagai pemasok, agen perjalanan merupakan pelanggan antara, dan tamu pengguna kamar hotel adalah pelanggan akhir atau pelanggan nyata. Yang ketiga, ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah pembeli atau pemakai akhir produk, sering disebut sebagai pelanggan nyata. Contohnya, pelanggan eksternal merupakan orang yang membayar untuk menggunakan produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, pasar swalayan atau supermarket yang menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Definisi orientasi pelanggan. Orientasi pelanggan adalah suatu keharusan perusahaan untuk memahami siapa pelanggannya tersebut, supaya menghasilkan produk sesuai dengan keinginan pelanggan, sesuai dengan wilayah pemesanan domestik pelanggan karena letak geografis. Kultur budaya berperan terhadap jenis dan model yang diinginkan pelanggan dalam berinovasi produk. Karakteristik dari orientasi pelanggan menurut Boles et al. Tahun 2001. Tenaga penjualan merupakan ujung tombak keberhasilan perusahaan dalam menjalin hubungan dengan konsumen, serta dalam memenuhi kepuasan konsumen tersebut. Oleh karena itu, semua hubungan dengan pelanggan menurut perilaku tenaga penjualan yang sopan dan efektif. Tuntutan ini membawa konsekuensi pada pembentukan pola perilaku yang kemudian menjadi kebiasaan. Menurut Flaherty et al. Tahun 1999, kebiasaan yang harus dikembangkan antara lain yaitu 1. Selalu tepat waktu, 2. Selalu menindaklanjuti, 3. Tidak mengubah janji, 4. Senantiasa berbuat baik, 5. Memberikan pilihan atau jangan terlalu banyak sehingga membingungkan pelanggan, 6. Kontak langsung dengan ramah, dan ke-7. Mengatasi ketidakpuasan dari sudut kepentingan pelanggan. Selanjutnya, dampak dari orientasi pelanggan. Menurut Deshpande et al. Tahun 1993, orientasi pelanggan dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keyakinan yang menempatkan kepentingan pelanggan pada urutan pertama tanpa mengabaikan keseluruhan masyarakat yang lainnya di dalam organisasi, seperti pemilik, manajer, dan karyawan, dan membantu organisasi untuk membuat profitabilitas dalam jangka panjang. Oleh karena itu, orientasi pelanggan tidak hanya bisa terbatas pada informasi mengenai kebutuhan pelanggan saja, akan tetapi menindaklanjuti informasi tersebut untuk diterjemahkan ke dalam tindakan yang spesifik. Selain itu, orientasi pelanggan juga dapat memberikan manfaat internal bagi karyawan jasa, misalnya meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan komitmen, dan pada akhirnya untuk perusahaan sendiri melalui kinerja pelaku anggota organisasi. Pengaruh orientasi pelanggan terhadap perilaku karyawan adalah pada aspek utama lingkungan kerja, yaitu sejumlah relatif waktu yang para karyawan jasa keluarkan untuk pelanggan.
Lalu, indikator pengaturan orientasi pada pelanggan. Yang pertama, manajer puncak mendiskusikan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kedua, berkomitmen pada penyediaan layanan bagi para pelanggan sekalipun transaksi penjualan telah selesai. Yang ketiga, perusahaan memiliki database pelanggan rinci. Yang keempat, secara rutin mengkaji kemungkinan dampak perubahan perhitungan bisnis atau seperti peraturan pemerintah terhadap pelanggan. Yang kelima, kadangkala perusahaan bermaksud mengabaikan perubahan-perubahan kebutuhan produk atau jasa pelanggan. Kesimpulannya, dari pemaparan tersebut disimpulkan bahwa pentingnya peranan orientasi pelanggan dalam dunia usaha sangat dibutuhkan, di mana setiap usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis atau kegiatan usahanya umumnya mempunyai visi untuk menjadi perusahaan yang terbaik atau terkenal, di mana perusahaan memiliki tujuan atau sasaran terhadap tujuannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.